Kon patanono. Tuh. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Bejo 1922. Nah, judul atau tema kali ini saya akan membahas yaitu sebuah tradisi balon yang dilarang. Kita ketahui tradisi balon ini adalah sejak dari zaman nenek moyang kita dahulu sampai sekarang loh dia. Tapi sekarang tradisi balon ini memang sudah sangat-sangat dilarang oleh pemerintah karena sangat membahayakan. Biasanya tradisi balon ini ya untuk menyambut yaitu Hari Raya Idul Fitri. Kita ketahui karena apa balon itu sangat membahayakan. Nah, karena kita ketahui ukuran balon-balon tersebut itu sekarang sudah sangat besar ya, mencapai 20 meter, 30 meter ataupun 40 meter lebih. Jujur saja Mas Bejo sendiri itu juga sangat senang jika melihat balon, ya istilahnya ngumpulin balon itu Mas Bejo itu juga senang. Tapi sebelum kita lanjut tentang sejarah balon, tradisi balon, kita lihat beberapa cuplikan balon udara yang sangat menggemparkan ini. Nah, ini adalah salah satu contoh balon yang ya berukuran raksasa dulu ya. Mungkin diperkirakan itu tingginya sekitar 40 meter lah. Itu ada orang yang sangat-sangat ya kecil sekali, itu ada blengkernya. Nah, disitulah keistimewaan atau keunikan balon Ponorogo. Dengan begitu besar, terus itu juga mengangkat itu petasan, ribuan petasan ya yang nantinya diledakkan. Nah, itu ada petasannya. Nah, terus ini detik-detik Bapak polisi datang di saat melihat balon raksasa tersebut. Nah, ini dari kejauhan seperti itu. Itu Bapak polisinya lagi datang, dia juga membawa HP mungkin untuk memvideo, untuk laporan lah istilahnya seperti itu. Nah, ini dari kejauhan, tampak dari kejauhan balonnya begitu besar, balon raksasa istimewa pokoknya Ponorogo. Nah, ini detik-detik balon raksasa yang tadi itu lepas landas lah istilahnya seperti itu. Balonnya itu merconnya yang ribuan sudah berbunyi, wah begitu menggelegar seperti rem tembakan lah istilahnya seperti itu ya. Itu tadi detik-detik Bapak polisi datang, terus oleh pecinta balon dilepaskan begitu saja. Dan ini ada juga balon raksasa yang mau diterbangkan. Nah, itu dia. Ini posisinya itu juga Bapak polisi itu datang, istilahnya balonnya tadi ketahuan oleh Bapak polisi. Nah, itu ada mobilnya Bapak polisi itu. Nah, mereka ya sangat ya istilahnya ya panik atau bagaimana, dan akhirnya itu balon udara istilahnya itu belum maksimal ya untuk diterbangkan. Tapi karena Bapak polisi datang, akhirnya itu petasannya disumet lah, dinyalakan. Nah, itu detik-detik Bapak polisi datang untuk memadamkan api petasan tersebut. Tapi ini sangat berbahaya ya, jika petasannya meledak itu bisa mengenai Bapak polisi. Nah, ini balonnya kelihatan dari udara yang begitu besar, begitu luar biasa. Ini juga video ini adalah salah satu balon raksasa yang ada merconnya ya berukuran sangat besar. Nah, di dalam petasan tersebut itu dikasih seperti apa ya, terjun payung ya dulur ya, biar jatuhnya tidak terlalu cepat. Nah, itu penampakan terjun payung yang ada petasannya. Seperti kayak bom menggelegar. Wah, itu tadi ya sedikit cuplikan bahwa balon udara itu memang sangat mengasihkan lah buat kita lihat atau kita tonton bersama-sama. Tapi di sisi lain juga sangat membahayakan ya, karena kata pemerintah itu jika ya misalkan jika mengenai pesawat atau benda-benda lainnya, misalkan jatuh ke rumah atau itu bisa membahayakan. Tapi kita ketahui memang
dari sekarang itu tidak ada yang namanya balon udara mengenai pesawat. Tapi ya semoga tidak terjadilah seperti itu. Kenapa balon sekarang itu ya sangat dilarang oleh pemerintah ya? Mungkin ini balon-balon sekarang itu memang ukurannya itu sangat luar biasa ya. 20 meter, 30 meter, 40 meter lebih lah, mungkin seperti itu. Dan kita ketahui juga petasan atau merconnya itu wah besar-besar sekali ya. Segini lah, sebenarnya segini, terus ada yang ya pakai apa itu pilok atau yang lain pakai balon. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tradisi balon yang dilarang ini, kita lihat bersama-sama, yaitu ada sedikit cuplikan balon raksasa bersama dengan petasannya yang sangat menggelegar. Dan ini dulu ya, ini ada sedikit video yaitu balon udara dengan ribuan petasan yang berhasil mengudara, tapi nanti balon tersebut akhirnya bengkak itu di atas lur ya, dan mengenai rumah warga. Nah, ini petasannya mulai berbunyi. Ya, kita lihat memang sekilas itu petasannya ya berhasil berbunyi sampai di atas, tapi akhirnya nah ini detik-detik balon raksasa tersebut akhirnya bengkak dan terjun bebas ke bawah. Tapi dalam terjun bebas ke bawah itu ya petasannya masih berbunyi, atau mungkin masih ada ratusan petasan ya yang masih berbunyi. Nah, ini detik-detik balon udara terjun bebas ke bawah mengenai atap rumah warga. Nah, itu di bawahnya ada rumah warga. Tapi ya syukurlah, alhamdulillah itu pas tepat mengenai rumah warga, itu ribuan petasannya sudah habis. Ya, bayangkan sendiri jika mengenai rumah warga petasannya masih ada, wes gendenge hancur semua ya dulur ya. Nah, ini detik-detik jatuh tepat atas rumah warga. Tapi dengan cekatan itu pecinta balon menurunkan balon-balon tersebut ke bawah, istilahnya dari atap rumah diturunkan ke bawah agar tidak terjadi kebakaran. Kita lihat dari segi tradisi lur ya, memang balon udara itu ya sudah dari zaman nenek moyang kita. Saya dulu ingat, saya masih kecil pun itu balon udara di Ponorogo itu memang ada ya, karena mungkin bertambahnya tahun dulu itu seingat saya balon udara dengan berukuran 5 meter itu sudah sangat besar ya, karena kan sekarang itu model plastiknya itu sekarang sudah lajuran lur. Satu lajur itu sekitar hampir 10 meter lah. Nah, itu kan memudahkan pecinta-pecinta balon itu membuat balon dengan ukuran yang begitu besar. Jadi pada waktu lebaran seperti ini memang mungkin Pak Polisi itu sekarang itu beroperasi, istilahnya itu mencari balon-balon udara yang mau diterbangkan ataupun mencari balon udara yang setelah jatuh. Kemarin itu di dekatnya Mas Bejo itu juga ada itu balon sekitar berukuran 20 meter lah, itu jatuh di sebelah baratnya Mas Bejo tapi nyangsang ke tempat pring, istilahnya gitu. Dengan balon yang begitu besar, dengan adanya petasan-petasan itu kalau dilihat memang sangat inilah jos masuk pokoknya. Tapi di sisi lain itu juga membahayakan ya, kalau mengenai orang, misalkan mercon segini, petasan segini, jika mengenai orang itu sudah mirip bom lur ya, deng, nggak tahu masih orangnya selamat ataupun meninggal. Karena kita ketahui kasus kemarin di Kecamatan Jambon itu ada yang sewu saudara kita yang meninggal dunia karena akibat terkena ledakan sebuah petasan besar. Turut berduka cita. Nah, itu tadi lho ya sedikit sejarah tentang balon udara. Dah gitu ya vlognya Mas Bejo. Nah, dalam video kali ini ya kita itu selalu berhati-hati dalam menerbangkan balon udara. Ya, kita membuat balon udara ya tidak usah terlalu besar-besar lah. Istilahnya sedang saja, tapi biar tingkat resiko membahayakan itu tidak terlalu besar. Yang namanya tradisi lur ya, kita berhubungan dengan masyarakat banyak ya, seperti inilah ya, dilarang tapi tetap ya namanya pecinta balon tetap menerbangkan balon udara. Ini tadi pagi di tempatnya Mas Bejo itu ya, suara balon dan balonnya itu juga masih sangat banyak sekali. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat Bapak Polisi yang selalu istilahnya itu menjaga keamanan
ya di Ponorogo dengan ya merazia balon udara ataupun istilahnya itu balon udara yang sudah jatuh dibawa terus dibakarnya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Polisi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Los Der.